Amerika Serikat dan Iran saling menahan serangan. Kedua negara ini atur strategi dan bersiap negosiasi untuk akhiri perang. Setelah lebih dari 4 bulan, Amerika Serikat dan Iran kembali menghentikan serangannya. Kedua negara merancang strategi baru. Meski berhenti, namun perang psikologi masih berlanjut. Iran kerap menampilkan perkembangan senjatanya ke media sosial. Sementara Amerika Serikat terus menekan kapal-kapal yang keluar masuk dari pelabuhan Iran. Kondisi di Selat Hormuz pun masih panas. Kapal-kapal masih mengantre untuk bisa melintas. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut Iran mengajak Amerika Serikat untuk negosiasi. I have plenty of time. Their whole shoreline's wiped out. The strait is in very good shape. And we're talking right now. You know, they wanted to talk. The people said, please don't shoot last night, the night before, 2 nights. Don't do it. You know, we're having good talks. So we'll see what happens. I think there's a good chance that something could happen. And if it does, good. If it doesn't, we go back to doing what we were doing 2 days ago. Meski kedua negara hentikan sementara serangan, namun konflik meluas. Kelompok Houthi di Yaman terus menyerang sejumlah fasilitas milik Arab Saudi. Houthi beralasan serangan adalah balasan atas serangan Arab Saudi ke bandara mereka di Yaman. Tak hanya itu, Iran juga menuduh Ukraina menyerang kapal miliknya di Laut Kaspia. Sementara itu, kondisi di Selat Hormuz masih tegang. Sejumlah kapal berlabuh dan menunggu izin Iran untuk melintasi jalur strategis tersebut. Rekaman yang dipublikasikan oleh kantor berita Fars Iran menunjukkan kondisi terkini di Selat Hormuz. Antrean kapal terjadi di jalur air strategis ini. Sejumlah kapal menunggu izin Iran untuk melintas. Iran dan Oman terus berunding untuk memastikan jalur aman bagi kapal lintasi Hormuz. Selat Hormuz tetap berada di bawah wilayah kekuasaan Iran. Sementara Amerika Serikat memblokade sejumlah pelabuhan Iran. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengklaim mereka hancurkan terowongan Hamas di utara Gaza. Penghancuran terowongan tersebut sebagai bagian dari operasi IDF untuk membongkar jaringan bawah tanah Hamas. IDF merilis sebuah rekaman serangan udara yang diklaim targetkan terowongan Hamas. IDF juga merilis rekaman pasukan mereka menelusuri lorong-lorong terowongan Hamas. Belum diverifikasi kapan video ini diambil, namun IDF mengklaim mereka berupaya menghancurkan jaringan terowongan Hamas yang berada di bawah permukaan Gaza. Militer Israel melakukan operasi penghancuran jaringan terowongan Hamas di kawasan Garis Kuning yang memisahkan wilayah warga Palestina dengan wilayah kendali militer Israel. Menteri Pertahanan Israel Katz menyatakan militer mereka telah menghancurkan 83% jaringan terowongan Hamas di Gaza. Menteri Keamanan Israel Itamar Ben-Gvir mengklaim para tahanan Palestina ketakutan atas usulannya memasukkan buaya di parit-parit penjara Israel. Called me the Minister of Pitot, and now the Shabak admits that what I did has reduced the terror attacks. I opened fast alert teams. I did a lot. Were you wrong with the crocodiles? Not only was I not wrong, the crocodiles are wetting themselves at night because they're afraid of the crocodiles. They're afraid they will bring crocodiles. How do you know that? What do you mean? Of course I know. Everybody's afraid of crocodiles. You can also put a tiger there and a lion. Absolutely, that's what I want. That is my dream, and that's what I managed to do in my terms of office. That the terrorists will be afraid, and it's very good that they're afraid. Sejumlah orang syahid dan terluka usai serangan drone Zionis Israel menargetkan kamp Jabalia, Gaza, Palestina. Warga dan petugas medis berusaha secepat mungkin membawa korban genosida Israel ke dalam rumah sakit di Gaza.
Para korban diketahui diserang drone Israel saat mengendarai motor di Kamp Jabalia, utara Gaza. 1 orang syahid dan 3 terluka akibat serangan keji Zionis Israel. Masjid Al-Rahma di Kusra, Selatan Nablus mengalami kerusakan akibat dugaan serangan pembakaran oleh pemukim Israel. Insiden tersebut terjadi di tengah rentetan kekerasan antar pemukim di tepi barat bagian utara. Masjid Al-Rahma yang masih dalam tahap pembangunan di kota Kusra, Selatan Nablus, rusak akibat terbakar. Dinding menghitam, barang-barang terbakar, dan puing-puing berserakan di lantai masjid. Masjid Al-Rahma ini diduga dibakar oleh pemukim Israel. Warga menuding serang pemukim semakin sering terjadi. Mereka mengaku rumah dan harta benda kerap menjadi sasaran. هذا صوت غريب طلعت على بلكوني هنا انا ساكن هنا في الدار هاي بحرت هنا النار مولعة شايف لما طلع الحريق هذا والله فكرت على اول شيء لما بحرت لو في كتاب في الابري هنا في ورا التنك هنا احنا كنا ما حكي في ما حكي احنا مش متريحين احنا مش متريحين يعني فيش يوم الا بصير عندنا مشاكل هان في هان بارستان استيطانيه هالساعة من بوريك اياها هذول بيطيحوا من ما بخلوناش في حالنا اخوي ساكن هنا شايفه سرقوا له عنزات وسرقوا له تنك ميه وروح المثل عشاك امبارح. Militer Israel menyatakan tengah menyelidiki insiden tersebut dan mengutuk aksi perusakan tempat ibadah. Sementara itu, ketegangan di wilayah Nablus terus meningkat setelah bentrokan yang menewaskan dan melukai sejumlah warga Palestina maupun Israel. Buntut perebutan senjata oleh warga Palestina, pasukan teroris Israel menggelar operasi penangkapan massa di desa Tal Nablus, tepi barat. Sebanyak 11 orang ditangkap dan 80 orang menjalani interogasi. Pasukan penjajah Israel melancarkan operasi penangkapan massal warga Palestina di desa Tal Baradaya Nablus. Operasi teror ini dilancarkan 1 hari setelah aksi heroik seorang warga Palestina, Faruk Ramadan, yang berhasil merebut senjata api dan menembak mati pemukim ilegal Yahudi. Walid Zidan, kepala Dewan Desa Tal, mengatakan bahwa pasukan Zionis Israel telah mempertahankan jumlah pasukan yang besar sejak aksi heroik Faruk Ramadan. من فترة طويلة من قصة الاستيطان والمستوطنين قبل فترة يعني قبل أسبوع توجهوا لبير الغزال ما يقارب 50 مستوطن وحركوا بيت لشاب من عندنا من تل اسمه صهيب رضوان وحاليا هو معتقل من ضمن المعتقلين وأحرقوه بالكامل. يعني أنت بتيجي على بيتي بتحرق بيتي شو بدي أعمل أنا بدي دافع عن حالي يعني أنا دافع دم كلبي في بيتي عمرته وأخذت قرض مشان أعمر بيتي وأعيش بسلام وبهناء بس هم ما بدهم إياك تعيش أنت في هاي البلاد بسلام هم بدهم يهجروك من هاي البلاد. Pihak militer Zionis mengklaim menangkap 11 warga Palestina di desa Tal dan menginterogasi sekitar 80 lainnya. Aksi heroik dilakukan seorang pria Palestina di Nablus, tepi barat. Ia berhasil memberikan perlawanan terhadap aksi teror bersenjata api yang dilakukan pemukim ilegal Yahudi. Serangan teror para pemukim ilegal Yahudi bersenjata api terjadi di desa Tal, dekat kota Nablus, tepi barat. Berusaha membela tanah airnya, seorang warga Palestina, Faruk Ramadan, dengan gagah berani melakukan perlawanan. Faruk berhasil merebut senjata api yang dibawa seorang pemukim ilegal Yahudi. Ia kemudian menyerang pemukim Yahudi tersebut dengan senjata api. Naas ia dan 3 warga Palestina lainnya syahid di tangan pasukan Zionis.